Mulai sekarang. Baik, selamat malam Bapak Ibu terkasih, selamat malam Bu Farida, Ketua Lingkungan Stefanus 6. Selamat malam Pak Theo yang sudah bersedia untuk memandu kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Malam ini kita bersama berkumpul untuk mengadakan pertemuan APP yang keempat dengan tema peran gereja dalam bidang usaha informal atau mikro. Selanjutnya kami bisa serahkan mungkin langsung ke lagu pembuka. Sorry belum. Nggak apa-apa. Kedengeran nggak ya? Oke, Bu Sian. Kedengeran? Clear. Halo Busan. Selamat sore. Kita sudah mulai Pak Ismunandar. Oh, oke. Maaf. Oke, mungkin Pak Theo mau mulai dari Enggak pakai doa pembuka. Oke, baik. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan Selama-lamanya. Saya bacakan kata pengantar. Selama 3 pertemuan sebelumnya, kita telah menganalisa 3 aspek kehidupan yang terhantam oleh pandemi. Kita bisa melihat begitu banyak teman, sahabat, ataupun mungkin keluarga kita sendiri yang menjadi pengangguran karena tempat mereka bekerja harus ditutup karena gulung tikar.
Banyak saudara-saudari kita yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Mereka bukanlah orang yang malas bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit. Kita menyadari bahwa gereja bukanlah sinterklas yang hanya bisa memberi uang, lalu persoalan selesai. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa tidak mempunyai satu pun keahlian atau keterampilan yang mendatangkan penghasilan. Peluang apakah yang bisa kita lihat dan lakukan untuk membantu para pedagang kecil ini? Kita bisa mulai dengan doa pembuka. Ibu Sian masih di mute. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan sabdamu. Kami juga bersyukur atas anugerah kesehatan, rezeki, dan kegembiraan, serta sukacita yang selalu kami alami. Kobarkanlah semangat saling mengasihi, melayani, mau bekerja sama dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan serta kesulitan hidup, terutama di masa pandemi ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silahkan Pak Theo untuk Iya. mulai. Terima kasih Pak Julius, terima kasih Bu Farida. Selamat malam Bapak Ibu semua. Akhirnya kita sampai pada pertemuan keempat APP ini dan kita mau membahas tentang usaha mikro. Maksudnya supaya membantu terutama orang-orang yang dekat-dekat dengan kita untuk bisa tetap survive dalam masa pandemi. Puji syukur kalau belakangan ini ketika kita sudah berkumpul ini, kegiatan sudah mulai nampak lebih normal ya. Saya dengar tadi Pak Wikaria juga cerita Jalan Panjang udah macet ya. Jadi sudah mulai kembali. Baik, kita supaya tidak berlama-lama kita lihat PowerPoint yang dari itu ya. Saya share screen. Ya. Iya. Jadi kita tahu bahwa tema APP atau tema dari KAJ itu adalah mengasihi, peduli, dan bersaksi. Jadi pada kesempatan pertemuan-pertemuan APP ini kita juga selalu diajak. Kalau kita mengasihi ya kita harus peduli. Dan peduli bersaksi, saksinya saksi nyata yaitu bikin satu aksi nyata ya. Pelan-pelan nanti pasti kita akan sampai ke sana. Karena pada dasarnya kita merasa bahwa dalam lingkungan-lingkungan, baik lingkungan Stefanus 4 maupun Stefanus 6, maupun juga wilayah Stefanus itu sudah kerasa ya, ada unsur persaudaraan dan unsur untuk berkebersamaannya. Maka malam hari ini tema keempat adalah peran gereja dalam usaha mikro. Ini pemandangan yang kita lihat terutama sejak tahun 2020 sampai
ya sekarang masih ada beberapa ya yang belum kembali normal. Sebagian karena terlalu lama tutup, akhirnya jadi tutup terus. Sebagian karena memang sudah mungkin ada pengurusnya yang nggak bisa lagi dan sebagainya. Banyak pengangguran yang diakibatkan karena pandemi ini. Dan ini menjadi domino efek. Nggak cuman ketika toko-toko tutup, tempat mal-mal juga ditutup. Akibatnya kan perdagangan macet. Perdagangan macet, produksi macet. Produksi macet, maka juga semua jadi terkena imbasnya. Maka tentu ini akan menimbulkan suatu gejolak dalam masyarakat, makin banyak yang membutuhkan, makin banyak masyarakat yang semula mampu, masyarakat yang semula oke-oke saja, akhirnya ya harus berjuang lebih keras lagi. Itu diingatkan oleh Menko PMK ya pada Maret yang lalu. Lalu mari kita lihat, ini ada sebuah contoh kisah bermakna yang diambil. Ceritanya ada seorang ibu. Ada yang kenal nggak sama ibu ini? Katanya namanya Sunarti. Ibu ini mempunyai putri yang ya boleh dibilang terbelakang ya, mempunyai menderita disabilitas. Maka sebelum pandemi pun dia sudah berjuang. Syukur pada waktu sebelum pandemi, dia sempat ikut kursus tata boga yang diadakan oleh gereja. Dan dia mulai untuk menambah penghasilan keluarganya, dia mulai berjualan di gereja. Ternyata jualannya disukai. Jadi kelihatan dia sudah ada penghasilan tambahan, ada kesibukan di samping memelihara anaknya atau mengasuh anaknya yang perlu perhatian khusus itu kadang-kadang tentu membuat jenuh ya. Jadi ada kesibukan lain yang dia merasa dia bisa bermanfaat, itu pasti akan menyenangkan sekali. Tapi kemudian terjadi pandemi tahun 2020, ketika pandemi mulai masuk, maka kegiatan berjualan di gerejanya itu juga nggak bisa lagi karena gerejanya tutup. Nggak ada misa. Gereja pun juga mengalami hal yang cukup berat. Karena kolektor pun juga nggak ada ya. Kolektornya hanya online dan itu perbandingannya sangat jauh sekali antara online dan offline. Yang lebih memberatkan lagi Ibu Sunarti ini ternyata suaminya pun terkena PHK. Dia diberhentikan. Dengan mengasuh anak yang berkebutuhan khusus dan suami yang tidak berkarya, dia tetap harus berjuang. Maka dia coba membuka usaha kaki lima. Dia dagang nasi kebuli. Nah, karena memang dia dasarnya adalah pandai masak, maka makanan ini juga disukai. Nah, tapi terus timbul lagi ada PPKM kan. Jadi nggak bisa dia dagang-dagang itu ya, kalau dia dagang pun yang datang juga terbatas. Nggak bisa semua. Maka dia beralih lagi mencoba satu peruntungan baru. Katanya dia itu mencari pohon-pohon pisang disusun, ditebas, lalu pisang itu terus diperam kalau sudah berbuah, yang matang, dan dijual. Nah, di sini dia punya kesempatan karena dibantu anak tetangganya. Akhirnya dia bisa berjualan secara online. Dan ternyata pisang itu pun cukup membuat rezeki. Jadi walaupun ada kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang lebih dari kekuatan kita.
Amin. Nah, itu salah satu cerita. Sebetulnya banyak cerita di sekitar kita ya, yang merasakan bagaimana akibat dari pandemi ini yang sudah 2 tahun, hampir 2 tahun lebih ya. Di samping juga banyak yang meninggal, banyak yang sakit, atau juga banyak juga yang kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan, itu semua ada. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan kita sendiri. Apakah kita masih selalu bersyukur, bisa bersyukur, atau juga mensyukuri keadaan ini? Atau justru karena kesulitan-kesulitan yang menimpa di saat ini, kita justru tergoda. Kita merasa, ternyata Tuhan itu sudah nggak ada. Tuhan sudah melupakan kita-kita. Jadi kita tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan. Coba kita renungkan. Sampai di mana kita? Mari nanti kalau ada yang merasa lelah atau merasa bersyukur, ikut sharing ya, supaya lebih meramaikan pertemuan kita. Lalu kalau kita ngelihat di sekitar kita, misalnya warga lingkungan atau warga RT, pasti ada orang-orang yang terdampak dengan adanya pandemi yang cukup lama ini. Apakah kita atau saya yang bisa lakukan untuk membantu teman-teman seiman itu? Apakah saya itu tergerak, ikut berperan, ikut membantu usaha teman-teman seiman, supaya kita bersama-sama bisa mengatasi keadaan yang cukup menyulitkan ini. Sampai di sini saya coba mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pengalaman atau melihat dari kalangan teman-teman seiman atau apa ada yang mengalami kesulitan, bisa diceritakan secara nyata. Kalau nggak ada, saya yang mau cerita sedikit. Ada teman juga kebetulan dia itu nggak diperpanjang kerjanya alias di PHK. Padahal istrinya juga ibu rumah tangga saja, anaknya 2. Maka ya dia harus survive kan? Ya akhirnya dia ikut jadi agen segari. Dan ternyata cukup baik. Dan karena dia punya mobil, ya dia ikut jadi Grab. Dan ditambah lagi, terus dia juga bikin jasa titipan. Kalau ada weekend, dia nawarin ke teman-teman, siapa yang mau titip, karena dia aslinya dari Bogor. Maka dia bikin list daftar makanan di Bogor, kan itu banyak yang enak-enak buat orang Jakarta ya. Ternyata dari situ dia cukup bisa banyak mendapat ya, artinya bisa survive. Ya memang kerjanya jadi cukup berat. Nah, yang lebih berat lagi, ternyata ada salah satu temannya itu dinyatakan menderita kanker ganas. Jadi dia sebagai pimpinan kelompok, dia harus juga memperhatikan. Jadi antara ke rumah sakit, antara usahanya, namun dia tetap bisa bersyukur dan bersuka cita. Karena dia merasa semua ini adalah
diperkenankan oleh Tuhan. Sampai dia di PHK, tapi kemudian dia diberi satu rezeki, walaupun harus diusahakan dengan berat, tapi terus ada lagi penderitaan sesamanya, temannya, yang ya dia sendiri kalau menceritakan kadang-kadang juga sedih sekali. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa dikerjakan dan kita selalu diberikan satu semangat atau selalu didampingi ya kalau kita boleh percaya ya, supaya kita tetap merasa semangat. Balik ke arah. Nah, sekarang itu salah satu contoh, tapi aku yakin dari Bapak Ibu sekalian di lingkungan Stefanus 4 dan Stefanus 6 pasti punya banyak, karena banyak juga Bapak Ibu yang aktif di mana-mana. Pasti ada banyak kisah-kisah yang terjadi selama masa pandemi ini. Mari dong berbagi, siapa yang mau membagikan pengalaman-pengalaman yang ada, silakan. Malam Pak Teo. Ya, selamat malam. Saya Ismu Nandar. Ya. Kalau saya lihat tadi ceritanya, baik dari Ibu yang tadi pengalamannya sampai ceritanya Pak Teo, dan kebetulan saya juga punya pengalaman. Ayo dibagikan, Pak. Ada teman yang membuka usaha UMKM lah. Itu buka kaos, toko kaos atau t-shirt. Nah, ya karena pandemi semua juga kena dampaknya. Tadinya dia punya kios harus ditutup. Dia ada pelanggan-pelanggan yang tadinya juga mampir ke kiosnya di kafe, nggak boleh datang lagi karena PPKM. Nah, tapi di situ saya lihat ada satu format yang sama dengan cerita Pak Tio sebelumnya atau dengan contoh yang ditayangkan tadi. Mereka beralih ke online, ya kan? Akhirnya mereka atau teman saya ini buka online dengan hanya boleh dibilang satu pieces pun dilayani, namanya kaos satuan gitu. Akhirnya dengan ketekunan yang ada melalui IG, sosial media yang lainnya, kemudian FB, volumenya dia yang hanya satu sehari itu amazingly bisa jadi 6.000, Pak. Oh, iya. Kuncinya kalau saya lihat di sini hanya dengan aplikasi. Betul. Iya kan? Sama seperti tadi yang Bapak lihat contohnya itu, di mana si ibu sudah mulai melakukan dengan aplikasi atau tidak langsung ke touch dengan orang-orang yang ada, atau tadi yang Segari saya dengar juga. Itu format yang menurut saya sama. Iya. Nah ini kalau dilihat dari aksi nyatanya ya, yang saya alami sendiri bahwa dengan kondisi di mana kita sudah nggak bisa bertemu satu sama lain, tapi kita masih punya kemampuan berkomunikasi dengan kecanggihan teknologi yang ada. Betul. Dengan aplikasi ini kita benar-benar bisa beralih beraktivitas untuk menjual sesuatu, terlepas itu kaos atau sayur atau tadi makanan, melalui jalan yang lain. Nah, tinggal aksi nyatanya apa nih sekarang yang mungkin gereja bisa atau kita semua bisa bantu untuk melakukan hal yang sama juga, mensupport mereka yang UMKM ini,
Ya tentunya dengan pengalaman yang sudah kita alami bersama, yaitu aplikasi atau dengan cara online. Begitu Pak Tio. Iya, iya betul. Terima kasih Pak. Memang ya pasti ada konsekuensi juga, ada seolah-olah kebiasaan hidup kita jadi akan berubah juga ya. Yang dulu biasa belanja, sekarang sudah biasa belanja online. Yang tadinya kita sering pergi, ya banyak di rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatian, Pak, di kalangan kita sendiri, di gereja kita, itu juga sudah banyak yang berinisiatif untuk mengatasi hal-hal semacam ini. Kalau saya nggak salah, dari ibu-ibu WK itu juga ada kan mengumpulkan teman-teman yang punya usaha barang, terus mungkin bisa diceritain juga Bu Tris Gosal itu dengan Rosario Hidupnya juga sudah mengadakan hal yang semacam itu ya. Mungkin bisa secara singkat bisa diceritain gitu, bagaimana prosesnya sehingga akhirnya jadi. Semacam itu kan sudah menjadi aksi nyata dalam kelompok-kelompok kita. Betul Pak. Mari coba kita dengarkan yang lain Pak. Iya, ayo dong. Bu Tris atau Bu Christina atau Bu Helen. Yang lain juga boleh loh kalau ada pengalaman yang lain. Artinya membuka ide supaya nanti waktu kita mau merumuskan aksi nyata kita bisa lebih kreatif ya. Ya, selamat malam Pak Theo. Malam. Ya, sedikit saya ceritakan di sini, sharing tentang Rosario Hidup ya, di mana pada masa pandemi kita coba menggerakkan teman-teman yang sewaktu di masa offline sebagai petugas konsumsi. Nah, pada masa pandemi beralih menjadi petugas bidang usaha, di mana membantu para romo dari terapis ya untuk berjualan. Nah, juga secara bergantian dengan usaha dari anggota RH. Nah, hasilnya kita gunakan untuk bakti sosial. Jadi luar biasa, tahun lalu kalau nggak salah 4 kali berjualan, itu hasilnya 2 juta lebih ya Pak. Iya. Jadi kita menggunakan kesempatan pada masa pandemi, pengurus berusaha untuk ikut membantu teman-teman anggota RH yang mempunyai usaha kuliner gitu. Juga ikut membantu usaha dari romo-romo terapis dan pernah dari susteran di Lampung juga. Ya. Sampai sekarang masih itu ya Bu Tris ya? Masih, nanti April kita berjualan. Oh. Mudah-mudahan dibantu untuk dibeli. Peduli dari kita. Iya, dari kita gitu. untuk kita, antar kita, termasuk Antar kita. juga melibatkan bantu romo dan sebagainya ya. Iya. Itu sudah berjalan sejak berapa lama tuh Putri? Tahun lalu. Sudah tahun lalu ya. Iya, sejak tahun lalu. Iya.
untuk mengembangkan usaha mikro itu sudah ada sebetulnya ya. Cuman sebenarnya kalau di WK kan ada PPUK, nah itu. Iya, untuk membantu. Mungkin di sini ada yang Christina atau Farida yang lebih mengerti ya, atau dari karena saya di ranting kalau WK. Ayo kita dengerin dari siapa, Bu Christina, Bu Farida ya. Ceritanya kalau di BK bagaimana? Bu Christina yang menangani langsung. Oh, ayo. Bu Christina ada kan? Selamat malam. Ada. Ada Pak. Silakan Christina. Memang dari WKRI cabang kita, bukan dari WK cabang, dari atas, dari DPD Jakarta, menggerakkan ibu-ibu perempuan PPUK, peningkatan perempuan usaha kecil. Jadi yang sudah berdagang itu, jadi di cabang masing-masing kita disuruh dan teruskan ke ranting, disuruh mencari di sekitarnya yang ada yang memerlukan modal. Memang yang kita kasih modalnya nggak besar, Pak. Hanya 1 juta per orang. Tapi termasuk ngasih modal ya? Ya, dan dia yang sudah pernah, yang sedang berusaha tapi kekurangan dana. Nah, terus saya mengajukan juga ke PSE Paroki, ternyata disambut baik oleh Paroki. Jadi sekarang kami dari WK tuh mendapat support dari Paroki. Jadi dana dari Paroki, kita yang mencari binaannya sampai dari ke ranting-ranting. Tapi sayangnya sejak pandemi ini, memang karena ibu-ibu kita nggak boleh kemana-mana, ibu-ibu juga takut untuk belusukan untuk mencari binaan, ya memang agak sedikit terhambat. Tapi yang sudah berjalan tetap berjalan. Cuma penambahan barunya belum ada, gitu Pak. Itu aja. Tapi mungkin setelah nanti bulan-bulan berikutnya, kalau keadaan sudah membaik, kita akan mulai kembali. Gitu. Jadi benar-benar ini untuk mengembangkan usaha mikro ya Bu Christina ya? Iya, betul. Jadi betul Pak. Dan itu juga mereka boleh menabung. Mereka boleh menabung di kita. Jadi kita kasih 1 juta, mereka cicil sesuai kemampuan, tapi umumnya 10 bulan, jadi 100.000 per bulan mereka cicil. Dan kalau memang mereka hasilnya baik, mereka boleh menabung di kita. Jadi entah 50.000, entah 100.000 mereka menabung setiap bulan. Nah, nanti kalau memang satu saat mereka butuh dana, tabungan itu mereka boleh ambil. Gitu. Jadi semacam koperasi itu juga ya? Ya, hanya nitip di kita aja Pak, tapi nggak ada kayak simpan pinjam begitu, nggak ada. Terus apakah semua bisa berhasil atau ada yang justru mengalami kesulitan gitu? Artinya modalnya habis atau gimana gitu? Ya, ada yang sudah tidak mau meminjam lagi, ada satu. Itu dia juga binaannya sudah bertahun-tahun. Tapi sejak tahun berapa ya, dia sudah tidak perlu meminjam lagi, itu satu. Kedua, yang memang nggak berhasil juga ada. Yang tersendat juga ada Pak. Sampai sekarang ini juga ada satu yang tersendat. Cuman kita tidak bisa memaksa yang tersendat itu untuk melunasi. Karena situasi dan kondisi sekarang yang memang sangat sulit gitu. Jadi ya, kita terima saja. Mereka yang tersendat hanya satu. Yang cukup lancar ada juga. Terus bergulir gitu. Ada Pak. Iya. Ada yang lain Bu Christina yang menarik, yang unik? Selamat malam Pak Theo, Bapak Ibu yang terkasih. Iya, selamat malam. Maaf ya Pak, nggak buka video, lagi tepar. Aduh, ya. Saya mau sedikit sharing Pak Theo. Gimana Ibu Lina? Sharing
tentang anak saya sebagai OMK, bagaimana dia punya cara tersendiri untuk membantu UMKM ini. Ya. Selama pandemi ini saya melihat dia itu kan kerja online di rumah. Terus suatu hari dia bilang sama saya, "Mah, gaji saya nggak jadi naik," dia bilang. "Oh oke, kan lagi pandemi," saya bilang. Terus dia bilang lagi, "Mah, bonus saya hilang semua." "Oh, ya udah nggak apa-apa," saya bilang, "yang penting kan kamu nggak kehilangan pekerjaan, tetap bersyukur." Terus saya tanya, alasan perusahaan meniadakan bonus kenapa? Bonusnya dipakai untuk membiayai driver ojol-ojol yang kena COVID, dia bilang. Jadi untuk biaya mereka berobat gitu. Bagus dong, jadi kamu bisa beramal gitu kan. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas mah, dia bilang. Ya sudah, nggak ada masalah kan. Terus anak saya kan tipenya nggak bisa diem di rumah. Jadi setelah beberapa bulan pandemi dia mulai jenuh kan di rumah gitu. Terus suatu hari saya kedatangan berbagai macam makanan dari ojol. Ada empek, ada bakmi, ada nasi, macam-macam nasi, ada kopi, puding, kue. Saya bingung, loh kok banyak sekali orang kirim makanan gitu kan. Terus saya tanya suami saya, "Kamu beli makanan?" "Oh enggak," dia bilang. Saya tanya anak saya, "Kok mama banyak terima kiriman makanan, apa kamu beli online?" "Oh jangan diganggu mah, itu mau buat saya foto," katanya. Jadi setelah saya tanya dia, ternyata dia itu mau membantu pedagang-pedagang yang biasa berjualan tapi yang tidak terkenal gitu Pak, yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Mereka itu kan terdampak COVID, mereka tidak bisa jualan dan mereka itu tidak mengerti bagaimana caranya promosi, bagaimana caranya jualan online supaya bisa tetap hidup gitu kan. Akhirnya anak saya itu buka iklan, menawarkan diri untuk membuat iklan gratis, untuk membuat foto makanan mereka secara gratis. Jadilah mereka kirim makanan berbondong-bondong ke rumah. Jadi anak saya dengan peralatan seadanya, karena kita lagi pandemi kan nggak bisa beli peralatan. Jadi dengan peralatan seadanya di dapur, saya ada cabai, ada tomat, ada apa, saya keluarin buat hiasan. Difoto lah empek-empek, bakmi, nasi, kopi. Terus dia bikinin iklannya gitu loh. Jadi saya melihatnya, oh dia punya cara tersendiri gitu. Bagus sekali ya. Sebagai anak muda, dia punya inisiatif, dia punya cara berpikir dengan caranya sendiri untuk membantu orang lain. Membantu gitu. sesama. Terus dia juga bilang, "Mah, teman-teman aku juga banyak yang terdampak," dia bilang. Oh ya, terus dia kasih tahu temennya itu yang lagi hamil juga terdampak COVID gitu kan. Akhirnya temennya itu jualan keripik. Oke, jadi saya belanja keripiknya. Terus temennya juga ada yang ngelesin musik gitu kan, suami istri, tapi karena ini pandemi kan nggak bisa cari uang. Akhirnya jual makanan juga, ya sudah saya beli juga. Sampai akhirnya anak saya juga les gitar secara online untuk membantu temannya itu. Ngeramein. Dia pakai Zoom les gitar untuk membantu temannya itu supaya tetap semangat gitu loh. Jadi ya saya justru belajar, saya belajar dari anak saya gimana cara dia ala anak muda membantu teman-temannya dan membantu orang lain di masa pandemi ini. Gitu. Aja Pak sharing dari saya. Wah, terima kasih. Inspiratif sekali ya. Jadi ternyata bukan antar kita sesatu lingkungan atau satu komunitas gitu, tapi ternyata juga bisa membantu yang lain kalau memang kita sudah cukup ya. Sangat inspiratif. Pasti anaknya Bu Lina juga mau bantu kalau kita nanti berbuat sesuatu ya. Amin. Baik. Mudah-mudahan beberapa cerita ini memberikan kita
inspirasi-inspirasi untuk nanti kita bisa kemukakan di dalam lingkungan kita bersama Pak Julius atau bersama Bu Farida. Mungkin nanti tercetus suatu ide yang bisa dilakukan sama-sama, yang bisa menjadi pertolongan buat sesama melalui sebagai aksi nyata di dalam masa prapaskah ini masih ya, dan bukan cuma berhenti masa prapaskah, tapi kelihatannya juga sementara banyak orang-orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Itu nanti. Mari kita lanjutkan melihat slide-nya. Kita akan masuk kepada bacaan. Maka sebentar. Iya. Nah, setelah mendengarkan beberapa pengalaman-pengalaman atau sharing-sharing, mudah-mudahan itu memberikan ide, rangsangan untuk kita. Mari kita lanjutkan dengan bacaan. Silakan yang tadi mau baca siapa ya? Silakan Bu Yovita. Iya. Bacaan dari 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1 sampai dengan 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih sudah dibacain. Itu kisah yang mengingatkan juga, ya inti ceritanya kan ada seorang janda
yang karena tidak punya penghasilan, akhirnya dia sampai kehilangan akal, berutang dan sebagainya. Akhirnya dia karena sudah putus asa, dia datang ke Nabi Elia. Dan ternyata Nabi Elia memberikan solusi. Itu kalau misalnya kisah ini terjadi saat ini, ketika harga minyak goreng masih tinggi-tingginya gini, wah ini ibu janda ini akan bayangin berapa banyak yang dia bisa terima. Tapi inti ceritanya bahwa ternyata melalui perantaraan doa, Tuhan itu kan selalu memperhatikan kita ya. Jadi di balik segala cobaan, pasti ada jalan keluar yang bisa dijalankan. Jadi kita nggak boleh berserah, kita nggak boleh menyerah, kita harus selalu berusaha. Usaha si ibu ini kan dia cuman ke tempatnya si Nabi Elia, kemudian Nabi Elia memberikan jalan keluar supaya dia minta pinjem bejana-bejana dari tetangganya, terus menuangkan minyak yang dia punya, sehingga bejana-bejana itu semua penuh, akhirnya bisa dijual dan bisa buat bayar utangnya. Jadi teringat ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana ya, itu juga suatu mukjizat yang istimewa. Namun artinya sesuatu yang kita anggap tadinya mustahil, toh bisa menjadi jalan keluar. Itu yang sebetulnya diharapkan dari kita semua dalam menghadapi saat-saat yang memang penuh percobaan ini, supaya kita tidak menyerah. Nah, makanya juga mukjizat itu bisa terjadi di antara kita dengan kerjasama sama-sama kita. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Ismunanda, Pak Ibu Kristina, dan Ibu Tris, Ibu Lina, tentang Adverb ya. Itu kan semua hal-hal yang memberikan jalan. Kita ikut berperan untuk memberikan sesuatu dengan apa yang kita punya untuk bisa terus melaksanakan hidup kita ini. Kisah seorang janda dan Nabi Elia. Ini Elisa itu akan memberikan semangat atau kenyataan bahwa melalui kuasa doa dan kuasa penyerahan diri, pasti Tuhan akan ikut berkarya. Maka kalau kita merasa ketika kelihatannya jalan sudah buntu, nggak ada jalan keluar, tapi kita tetap yakin bahwa kerahiman Tuhan itu senantiasa menyertai kita, pasti nanti akan ada jalan keluar. Itulah kaidahnya mengapa kita dipersatukan dalam gereja. Kita bukan menjadi orang lain, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi saudara dalam gereja. Ayo, maka melalui pertemuan ini kita diajak kita untuk melaksanakan tugas gereja, yaitu hadir dan membantu seluruh masyarakat. Cerita-cerita yang tadi kita dengarkan, bagaimana kelompok Rosario Hidup atau WK, dan juga dari individu-individu, terus Ibu Lina juga sharing tentang Advert, anaknya ya, Advert ya, bahwa ada sesuatu yang bisa kita laksanakan dari pengamatan terhadap lingkungan. Ada sesuatu yang bisa kita laksanakan.
kita hadir membantu seluruh masyarakat. Jadi karena kita saling berbela rasa, kita saling bekerja sama, maka hantaman dari pandemi ini akan teringankan, akan menjadi sesuatu ya tantangan malahan ya kalau kita mau melaksanakan sesuatu. Ini ada sesuatu contoh ya, misalnya saja membuat list umat yang berjualan dan jenis produknya. Lalu seperti tadi dilaksanakan di kelompok-kelompok lain juga begitu. Berusaha membeli dari yang jualan, dari kita, untuk kita, dan sebagainya. Bahkan ada juga umat di Stefanus 7 itu juga karena dekat pasar kan, just tip, siapa yang mau belanja, dibelanjain sama dia. Itu juga bisa kan. Dan paroki bisa membantu juga memfasilitasi aplikasi. Atau ya kita tanya yang muda-muda. Pak Wi itu banyak murid-muridnya, mahasiswanya itu yang bisa bantu mesti ya Pak Wikaria ya. Dan seperti Edward tadi, membantu mempromosikan produk-produk yang dalam list itu untuk dijual. Itu baru salah satu ide. Itu hanya melihat dari jualan barang misalnya ya. Tapi juga seperti tadi yang diceritain Ibu Lina, kan ada orang yang ngelesin itu juga kesulitan juga karena dia nggak bisa offline, maka dia harus online. Nah kalau dia nggak tahu caranya online, itu juga ada satu hal yang cukup sulit bagi dia. Maka kalau ketika bisa ide lewat online dan sebagainya itu kan baik. Saya kira sekian pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya mari silakan dari. Baik, terima kasih Pak Theo. Iya Pak Yudius, Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu juga. yang Terima sudah kasih. sharing. Kita lanjutkan dengan doa umat. Doa umat. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa semoga kami di lingkungan Stefanus semakin disatukan dan hidup rukun saling mengasihi. Bimbinglah hidup kami kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami semakin mengenal Dia dan mau melakukan apa yang Dia lakukan, yaitu peduli dan mengasihi sesama. Ajarilah kami untuk tetap setia kepadanya pada masa-masa sulit ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim, kami berharap dapat selalu mendekatkan diri padamu melalui sesama kami, khususnya yang ekonominya terkena dampak pandemi. Bukalah mata hati kami, agar mau peduli dan ikut berbela rasa terhadap keadaan mereka. Karena di dalam diri mereka, kami menemukan dirimu yang rela berkorban sampai wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Ya Yesus, bersihkanlah kami dari segala dosa, sehingga kami pantas menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih malam hari ini kami dipersatukan dalam acara APP dengan lingkungan Stefanus 6 dan Stefanus 4, Bapak. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit di sekitar lingkungan kami maupun di luar lingkungan kami. Bapak, mohon kesembuhan buat mereka yang sakit saat ini, baik yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapak,
untuk menjamah mereka satu persatu, sehingga mereka akan sembuh dan pulih kembali, bisa berkumpul kembali bersama keluarga Bapa. Dan kami juga mohon beri kekuatan, kesehatan buat mereka yang sudah membantu merawat mereka seperti para dokter, suster, relawan, dan keluarga-keluarga terdekat untuk merawat mereka. Semoga mereka dijauhkan dari segala macam penyakit ya Bapak. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati setiap kami umat-Mu yang hadir pada malam hari ini sebagai anggota gereja, peka terhadap kondisi di sekitar kami, dan berperan serta dalam komunitas untuk saling bahu-membahu, memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita di masa-masa yang sulit ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Theo yang memandu acara pada malam hari ini, juga Bapak Ketua Lingkungan Stefanus 4, serta Ibu Farida dari Ketua Lingkungan Stefanus 6. Kiranya Bapak memberkati karya pelayanan mereka, sehingga kami tetap dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Kau baik Bapa, Kau sungguh amat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu, Stefanus 4 dan Stefanus 6, untuk bersama-sama berkumpul untuk APP yang keempat. Bapa yang baik, di dalam situasi yang sangat tidak bersahabat ini, banyak sekali Bapa, orang-orang yang berdampak kena PHK, kesulitan ekonomi, dan juga kesehatan ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Bukalah jalan bagi saudara-saudara, teman-teman, dan siapa saja Bapa yang terdampak dengan situasi ekonomi saat ini. Kau buka jalan Bapa, dan Kau jamah hati anak-anak-Mu agar dapat dengan penuh kasih dan belas kasihan dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Bapa yang baik, kami mohon juga kepadamu Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Biarlah pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikian doa-doa kami. Masih banyak Bapa yang tersimpan di dalam hati kami masing-masing. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Engkau telah menyelidik hati kami. Dan Engkau telah mendengarkan doa-doa kami, meskipun tersimpan di dalam hati kami. Bapa, doa-doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa yang baik,
Tiada henti-hentinya kami berdoa dan memohon kepadamu, pulihkanlah negeri kami serta dunia ini dari pandemi COVID-19. Kiranya karena kerahiman-Mu, kami dapat hidup dan bekerja secara normal kembali seperti sebelumnya. Berilah kami kekuatan dan hidupkan kembali harapan kami, agar kami dapat melewati masa pandemi ini dengan sabar dan iman yang teguh. Berkati juga segala usaha kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat menafkahi keluarga kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita perutusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kita lagu penutup dulu. Ya. Sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, lihatlah selalu kerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia
Terima kasih Pak Theo, Bu Farida, Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini pertemuan APP keempat yang terakhir di masa Prapaskah. Kita punya tugas yang saya pikir berkaitan antara dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai keempat terhadap lingkungan kita dan orang yang terdekat mungkin. Itu yang jadi tugas dan PR bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati selalu. Habis ini kita foto. Ya, perkenankan saya bicara sebentar. Ya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Theo yang sudah memandu pertemuan pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Julius selaku Ketua Lingkungan Stefanus IV yang sudah mengizinkan kami umat dari Stefanus 6 boleh bergabung pada acara APP malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Stefanus 4 dan Stefanus 6, biar bagaimana kita adalah keluarga besar ya. Hanya dibagi karena per blok ya. Per blok E dengan blok F ya. Kita sudah melakukan serangkaian pertemuan dalam masa APP ini sebanyak 4 kali. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, ya, kita renungkan, dan juga kita mau mewujudkannya dalam aksi nyata, baik secara pribadi maupun melalui lingkungan kita masing-masing. Itu kembali lagi kepada PR kita, benar Pak Julius, ya, dalam masa pertobatan apa yang mau kita beri, apa yang mau kita lepaskan dari kepemilikan kita, kepunyaan kita sendiri, di samping dosa-dosa yang tentu yang kita sebagai manusia yang memang tidak luput dari segala kesalahan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Kita foto dulu sebentar. Yuk. Tukang foto, mana tukang foto? Tukang foto tetangga tidur. Ibu Suryani. Saya mulai dari slide pertama. Ibu Diana. Bu Diana mau buka kamera? Yuk, mari buka kamera, Bapak Ibu semua. Beri senyum yang terbaik buat keluarga besar. Oke, Bu Diana sudah on. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide kedua. Sebentar. Slide kedua. Ada Pak Hendrawan mau buka kamera. Mari Pak Hendra. Hendrawan. Oke. Mungkin tidak mau ya. Saya hitungan ketiga untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati selalu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu. Tuhan berkati. Pak Theo, saya mau tadi saya mau sharing, tapi udah nggak ada waktu sudah lah. Iya, tunggu berarti Bu Helen. Saya udah 2 kali buka kamera loh, tapi nggak dilihat ya sudah. Angkat tangan mestinya. Iya. Sekarang masih boleh. Sekarang bisa ya. Pak Theo. Ya, boleh. Saya merasa benar itu ini loh, jawaban doa itu benar-benar luar biasa. Saya kan waktu saya banyak di rumah, jadi saya sering ikut acara online yang ternyata untuk menambah iman saya itu sangat kerasa banget. Itu saya mendapat jawaban doanya untuk kesehatan saya ya, ke-1. Kedua itu saya minta kerjaan untuk suami saya karena lama banget tuh nggak dapat proyek kan. Ternyata kita dapat jawaban. Suami saya berhasil dapat proyek, itu Rumah Sakit Muhammadiyah.
di Bandung, lumayan besar. Saat ini juga suami saya lagi ke sana, ke Bandung. Sebelumnya itu kan banyak karyawan yang terpaksa di PHK ya, mau nggak mau kan. Nah mereka kan kasihan banget keadaannya kan. Sering nelpon suami, jadinya dipanggil lagi, dipanggil kerja lagi. Syukurlah kita bisa menjadi berkat juga ya buat orang lain. Itu aja. Terima kasih sekali, Bu Helen, share-nya bagus. Ya artinya kita akan bisa bersyukur pada akhirnya walaupun ada cobaan sebelumnya ya. Ada. Ya. Kerasa Pak Theo itu lewat perantaraan doa sungguh besar kuasanya. Ya. Iya. Amin. Oke. Terima kasih. Ya, sungguh menguatkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Pamit. Bu Yani, Pak Theo, Bu Ratna, dan semua. Itu semua. Nanti. Terima kasih semuanya. Malam, makasih. Silakan loh kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Sukses. Amin, sukses sama-sama Pak. Oh, rencana apa Pak Theo? Oh, rencana apa nih Stefanus 6? Gabung untuk apa ya? Mau pasta, mau bikin acara. Ya udah lama nggak acara ya. Tapi ya masih riskan juga sih ya. Iya. Acara pakai Zoom aja. Pakai Zoom. Kurang greget kalau pakai Zoom. saya sebenarnya saya punya pemikiran. Pengen ya ini nyontek juga sih dari wilayah lain ya. Yang perumahannya ada tamannya besar gitu kan. Mereka bikin ibadat pagi gitu. Terus saya sempat berpikir, oh kita kan juga punya taman gitu kan. Di depan rumah Bu Siska kan. Begitu. Cuman kan ya cuman ini baru ide aja, baru pemikiran begitu. Kan bisa aja kalau memang kita mau ya gitu. Iya. Ya dengan tentunya ya dengan imam ya, dengan romoh lah begitu. Cuman memang ya agak sensitif atau enggak saya nggak ngerti deh. Itu dia di depan masjid nih. Iya, depan masjid. Tapi sih ya kan sebenarnya kalau kita sebagai negara Pancasila ya kita kan bebas aja toh, yang penting kan jadwalnya tidak bentrok dengan mereka gitu. Itu sempat sih saya berpikir, jadi kan kita kalau di alam terbuka itu kan masih enak ya kita untuk jumpa gitu ya, seperti itu sih. Coba ini cuman ide konyol atau ide apa nggak tahu. Bagus sih. Coba dipikirkan bersama begitu, apakah bisa direalisasikan itu supaya jadi, karena kok kayak Zoom ini kan banyak kendala, banyak yang nggak bisa ikut gitu. Ada yang memang mau ikut tapi nunggu anaknya, ya kan, anaknya belum pulang-pulang, nggak ada yang bukain aplikasi Zoom-nya kan, gitu. Banyak kendala sih gitu. Jadi itu sih mimpi saya aja. Yes. Ide konyol yang nggak tahu lah. Coba kita tanyain ke Pak Kalek juga, Bu Farida sebagai RT. Iya. Kalau tempatnya Bu Farida, Bagaimana? kan ada Pak Gunawan. Kok dialog antar agama. Ya Pak Gun ya. Tapi sih memang ya harus. Atau setelah itu kita bikin sesuatu yang
rame-rame sedikit gitu, jadi nggak doa tok gitu ya. Ya bisa juga sih, bisa dilakukan ya. Apalagi itu kan bulan puasa ya, gitu kan. Bisa kita lakukan kalau mau loh. Ini satu tantangan sih sebenarnya. Jadi kita bikin pagi, umpamanya ibadat pagi, selesai ibadat ya. Apakah kita mau berbagi sembako atau ya kan karena bulan puasa kan. Karena kalau kita mau bagi buat buka puasa kan kita harus lakukannya sore. Gitu. Kalau sore kan orang lebih banyak. Dan mereka kegiatannya juga udah banyak ya kalau sore. Gitu. Iya, Jadi iya kalau betul. enaknya pagi gitu. Jadi kita ibadat aja ya, renungan singkat lah sambil intinya ya kita silaturahmi, iya kan, intinya kita Stefanus 6 nih jumpa tatap muka begitu, intinya seperti itu. Dan di samping itu ada aksi sosialnya. Ya. Kalau banyak anak-anak bisa cari telur itu, cari telur Paskah. Mau payu cari telur Paskah. Ya boleh aja, boleh dilakukan begitu. Ya, silakan kita bawa dalam doa. Kita kalau perlu nanti kita panitia kecil gitu, Bu Farida, kita bicarain. Tapi memang kita harus tanya dulu dengan RT setempat ya. Boleh juga dengan Pak Kalek didiskusikan. Kebetulan kan Pak Kalek juga penasehat kita ya. Gitu. Boleh juga. Karena 4 RT ini kan hanya 1 yang Katolik. Ya. Oke. Terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Teo, Bu Farida, Bu Ratna, Pak Teo. Terima kasih Pak Wika, Bu Siska. Iya, terima kasih. Ya, makasih Bu, makasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya N ya. N.